Semua kita terjerumus dalam futur, semua kita. Cuma intensitas dan kuantitas terjerumusnya itu jangan sampai sering. Kalaupun terjerumus segera bisa kembali. Segera bisa kembali. Saya bukan bahas kita tidak bakalan futur. Semua orang akan futur. Itu sudah sifat manusia tadi. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Pasti futur. Tapi bagaimana kita meminimalkan dan kalau kita terjerumus kita bisa segera bangkit. Di antara sebab yang membantu kita untuk meminimalkan futur dan bisa segera bangkit dari futur adalah memilih teman yang baik. Ini poin yang sangat penting, memilih teman pergaulan yang benar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbmu. Jadi kita harus punya teman-teman, itu orang-orang miskin. Saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, kemudian datang orang-orang kaya, orang kafir Quraisy, orang-orang kaya. Mereka bilang, Muhammad, dakwahi kami, tinggalkan orang miskin. Kalau kami masuk Islam, nanti yang lain pada ikut ya. Tapi Allah menyuruh Nabi, jangan. Nabi Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Nah, cari teman. Ini kita harus cari teman karena Allah ya. Saya ingatkan kepada ikhwan akhwat. Cari teman karena Allah, bukan cari teman sesuai hawa nafsu kita ya. Ya. Kalau kita cari teman hawa nafsu kita pinginnya yang suka neraktir kita terus, yang sering yang enggak pelit. Kita pengin gitu, tapi kita cari teman yang karena Allah yang untuk menambah iman kita. Jadi teman-teman yang kita enak ajak ngobrol, dia mengingatkan kita, tidak ragu-ragu untuk mengingatkan kita. Kalau kita punya salah, dia tegur dengan cara yang baik, tidak ngomel-ngomel, itu teman yang baik. Teman yang kalau kita semakin dekat dengan dia, iman kita semakin bertambah. Maka sering orang bertanya, Ustaz, bagaimana cara pilih teman yang baik? Gampang. Kamu kalau udah ketemu teman itu, kamu merasa iman nambah, itu teman yang baik. Kamu kalau berteman dengan dia, kamu rasa imanmu semakin turun, kuantitas mengaji semakin berkurang, sedekah semakin pelit, semakin tidak patuh kepada suami, itu teman buruk, itu merusak kamu. Tinggalkan teman tersebut. Jangan sampai menyesal pada hari kiamat kelak. Ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Ada orang yang menyesal pada hari kiamat kelak sambil menggigit tangannya. Dia mengatakan seandainya saya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Dia telah menyesatkan aku. Ini kita di zaman sekarang, teman ini punya pengaruh luar biasa. Gimana wanita yang tadinya sombong dan angkuh bisa menjadi rendah diri ketika dia bertemu dengan teman yang subhanallah yang salehah. Seorang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Kenapa? Temannya dia jalan sama temannya dermawan luar biasa. Padahal dia tahu kondisi temannya bukan orang kaya banget, dia jauh lebih kaya, tapi temannya itu kalau memberi di depan dia tidak ragu-ragu mengajari dia untuk apa? Untuk tidak pelit. Terpengaruh luar biasa. Kita kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu kita bisa terpengaruh. Kita bisa terpengaruh. Saya terus terang ketika di Madinah ketemu dengan orang-orang yang hebat. Teman-teman saya bukan orang kaya. Tapi pengorbanan sama kawan luar biasa. Setia kawan itu luar biasa. Ya, setia kawan luar biasa. Saya tidak berbicara tentang orang yang kaya raya. Saya bicara tentang orang yang statusnya sama dengan saya. Sama-sama mahasiswa, sama-sama berkekurangan. Tapi kalau sudah bicara tentang setia kawan, luar biasa. Ya, luar biasa. Mengorbankan waktunya, mengorbankan untuk teman. Ya. Itu saya dapati di orang-orang Arab di sana, luar biasa. Ya. Jadi maksudnya kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita akan terpengaruh. Kita berteman dengan orang yang selalu zikir misalnya, dia sering berzikir, sering baca Quran, kita terpengaruh. Masya Allah. Jadi terpengaruh. Ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang ngomongnya dunia, ngomongnya, ya kita terpengaruh. Manusia ini punya sifat mudah adaptasi. Ingin sinkronisasi. Akhirnya kita terpengaruh. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan sejak awal-awal. Ya. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali sama orang mukmin. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhahil. Seorang berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia melihat siapa yang menjadikan teman. Jangan sembarang kita teman ketemu di Facebook, teman ketemu. Jangan kita aja. Kenalan oke. Tapi teman dekat, teman curhat atau apa nih, teman bertukar pikiran, teman sejalan, teman ngaji jangan sembarang. Dan anti mencari teman karena Allah. Bukan karena fisiknya, bukan karena keuangannya, enggak. Dia dengan saya berteman dengan dia saya semakin dekat dengan Allah. Tidak, kita bisa rasakan. Kalau kita nggak semakin dekat dengan Allah, nggak usah, ngapain dilanjutkan? Ini teman akan menjerumuskan engkau ke dalam
kebinasaan. Kau akan rugi waktu banyak. Ada wanita subhanallah mungkin sederhana tapi ketika bertemu dengan wanita yang glamor akhirnya pembicaranya tentang barang mewah, tas mewah, mobil mewah, sepatu mewah. Bangga kalau menyebutkan barang-barang branded, kesian udah. Omongannya saja menunjukkan kesombongan. Omongannya saja sudah menunjukkan kesombongan. Ini jam, inilah apalah. Ya akhi, enggak perlu. Allah tidak menilai engkau dengan penampilanmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupamu, Allah tidak melihat pada parasmu, Allah tidak melihat pada merek bajumu, enggak. Yang Allah lihat adalah amalan dan hatimu, hati dan amalanmu. Apa yang Anda harapkan bertemu dengan teman yang glamor, Anda merasa hati Anda semakin tawadhu di hadapan Allah, semakin khusyuk? Mustahil. Ini yang buat Anda futur seperti ini. Saya sudah sebutkan tadi di antara sebab futur adalah terlalu banyak cara dengan dunia. Makanya Allah bikin salat 5 waktu supaya kita sibuk dunia ditegur lagi. Duhur sampai subuh sibuk, duhur waktunya salat lagi. Ingat lagi kepada Allah. Habis asar mungkin sibuk apa dengan keluarga macam asar kembali lagi kepada Allah. Habis asar sibuk lagi, maghrib ingat lagi kepada Allah. Isya ingat lagi kepada Allah. Seperti itu. Bukan sekali dirapau satu kali salat 1 jam, enggak. Karena hati ini mudah terpengaruh. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan saya menyesal pada hari kiamat gara-gara salah memilih teman. Anda tidak ingin futur, pilih teman yang baik. Sabarkan diri Anda untuk berteman dengan teman-teman yang mengingatkan Anda kepada akhirat. Ada orang yang kita lihat ingat akhirat, ada orang kita lihat teman kita mungkin dia sederhana, buat kita ingat akhirat. Saya hidup terlalu glamor, saya hidup terlalu mewah. Dia hidup sederhana, baju sederhana, makan sederhana. Ya, sampai Allah nyuruh Nabi untuk bersabar bersama orang-orang yang miskin. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Jangan terpedaya dengan orang kafir Quraisy yang kaya-kaya tersebut. Sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu. Jadi cari teman yang buat kita ingat kepada akhirat. Ya. Dan teman-teman seperti itu semakin sedikit. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.